Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Rizky Putri Lutfiani. Di video ini saya akan menjelaskan tentang memahami dan menganalisis perkembangan politik Islam di Indonesia dan pemikiran para tokohnya. Nah, dalam perkembangan politik Islam di Indonesia ada 6 era yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu era penjajahan Belanda, yang kedua yaitu menjelang kemerdekaan, yang ketiga era demokrasi liberal, yang keempat era demokrasi terpimpin, yang kelima yaitu era Orde Baru, dan yang terakhir yaitu era reformasi. Pada era penjajahan, ada 5 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Jadi, mayoritas penduduk Indonesia pada saat itu ialah pemeluk agama Islam, yang saat itu ajaran-ajaran Islam memberikan kesadaran bahwasanya Indonesia harus terbebas dari penjajahan pemerintahan kafir. Bahkan, para raja-raja Islam tiada hentinya untuk membuat perlawanan. Pupus di satu tempat, maka tumbuh kembali pada tempat yang lain. Oleh sebab itu, Belanda mengetahui bahwasanya ajaran Islamlah yang memotivasi kepada penduduk-penduduk Indonesia untuk membuat perlawanan terhadap Belanda. Nah, yang kedua yaitu Belanda mulai mempelajari agama Islam. Nah, setelah Belanda mengetahui bahwasanya agama Islamlah sebagai motivasi dari penduduk Indonesia untuk melakukan perlawanan, maka Belanda mulai mempelajari agama Islam dan juga ajaran-ajarannya hingga muncul sebuah buku atau sebuah ilmu yang untuk memahami penduduk Indonesia lebih detail disebut ilmu Indologi. Nah, hal ini dilakukan untuk menguatkan atau mengokohkan otoritas Belanda di Indonesia. Nah, akibat dari kajian tersebut, maka lahirlah politik yang mana Prof. Schnock sebagai peran penting serta penggagas utama. Dengan menjadi sarjana sastra semit di Timur Tengah, ia berhasil membuat suatu kerangka dasar untuk menghadapi Islam di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu Belanda memuat kebijakan. Nah, pada waktu itu, saat dibuatnya terusan Suez, maka banyak sekali umat Muslim yang berbondong-bondong untuk menunaikan ibadah haji tanpa terkecuali juga umat Muslim yang ada di Indonesia. Nah, hal ini membuat pola pikir Belanda menganggap bahwasanya haji itu adalah suatu hal yang fanatik yang dilakukan umat Islam yang ada di Indonesia. Sehingga Belanda membuat kebijakan bahwasanya umat Islam yang ada di Indonesia itu tidak boleh melakukan ibadah haji. Nah, akan tetapi kebijakan tersebut atau pola pikir tersebut dibantah oleh Profesor Schnock. Beliau mengatakan bahwasanya ibadah haji itu bukanlah suatu hal fanatik yang dilakukan umat Islam di Indonesia maupun di belahan dunia, tetapi ini hanya sekedar sebuah ibadah yang dilakukan, yang harus dilakukan. Nah, selain Profesor Schnock membantah pola pikir Belanda terhadap umat Islam di Indonesia yang menunaikan ibadah haji, Profesor Schnock juga berpikir bahwasanya Belanda itu harusnya takut terhadap koloni Jawa, karena menurutnya koloni Jawa lah yang berbahaya, sebab di sanalah daerah pemukiman orang Indonesia di Mekah. Sebab di kawasan tersebut umat Muslim lebih bersatu, serta di sana juga mereka mendapatkan bimbingan spiritual, yakni berupa pendidikan agama, doa-doa, serta ajaran kehidupan lainnya. Nah, poin selanjutnya yaitu tentang dua golongan Islam. Jadi pada era penjajahan ini, Islam itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu Islam religius, yang kedua yaitu Islam politik. Nah, dalam hal ini Belanda bisa bersikap netral antara urusan agama dan juga urusan politik demi stabilitas serta ketentraman. Nah, untuk mencegah pengaruh Islam, maka pemerintahan Belanda itu membuat suatu lembaga pendidikan untuk bangsa Indonesia, terkhusus untuk para bangsawan. Nah, menurut sudut pandang Profesor Schnock, rakyat Indonesia yang bersekolah di lembaga
tersebut diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintahan Belanda yang dapat menyatukan Indonesia dengan Belanda, yaitu pada Ikatan Pax Netherlandica. Namun, pemikiran Snok mengenai kemampuan rakyat Indonesia serta gagasannya untuk memisahkan urusan agama dan juga politik tidak sejalan semestinya. Jadi, beberapa ulama-ulama membantah atau melakukan perlawanan agar pemisahan urusan agama dan politik tidak dilakukan. Sebab menurut para ulama pada saat itu, keputusan atau kebijakan Belanda itu hanya merugikan rakyat Indonesia. Maka dari itulah para ulama yang berperan penting juga dalam hal ini, yakni sebagai dinamisator perlawanan penjajahan. Maka di saat itulah banyak pemberontakan dari rakyat Indonesia di berbagai wilayah, seperti Cut Nyak-Dien, terus Tengku Umar, ada juga Tuanku Imam Bonjol, dan juga ulama-ulama atau tokoh-tokoh agama di setiap daerah melakukan sebuah perlawanan. Nah, akan tetapi dalam perlawanan yang dilakukan ulama-ulama tersebut, umat Islam juga mendapatkan kerugian, yaitu pemerintahan Belanda bersekutu dengan kaum adat yang sesungguhnya juga beragama Islam. Maka mulailah perselisihan di antara kelompok nasionalis agama dan juga nasionalis netral agama. Nah, perselisihan ini menjadi warna dari pergerakan politik di Indonesia menjelang era kemerdekaan. Selanjutnya yaitu politik Islam menjelang kemerdekaan. Adapun poin-poin penting yang akan dibahas dalam perkembangan politik Islam menjelang kemerdekaan. Poin pertama yaitu organisasi-organisasi Islam mulai memunculkan eksistensinya. Jadi pada saat itu Belanda itu telah memprediksi bahwasanya Islam itu akan menjadi sebuah kekuatan yang besar pada awal abad ke-20. Nah, di masa ini organisasi-organisasi Islam itu mulai berkembang dan menunjukkan eksistensinya dalam segi politik ataupun dalam segi sosial keagamaan. Nah, pada tanggal 16 Oktober 1905, Haji Samanhudi mendirikan sebuah organisasi yang bernama Sarekat Dagang Islam, yang dimana organisasi ini adalah sebuah perkumpulan para pedagang-pedagang Islam. Nah, akan tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu, Hos Cokroaminoto mengubah organisasi Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam, yang dimana semenjak Hos Cokroaminoto berkecimpung dalam organisasi Sarekat Islam tersebut, maka keaktifan organisasi mulai berkembang pesat terkhusus pada bagian politik. Nah, dengan perkembangan pesat pergerakan Sarekat Islam, pemerintahan Hindia Belanda bertambah curiga terhadap organisasi yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto dan juga Abdul Mus. Nah, sebab pemerintahan Hindia Belanda menganggap bahwa kegiatan organisasi tersebut sangat merugikannya. Pergerakan SI yang kian terbuka dengan adanya pengajuan mosi pada tanggal 25 November 1916 yang kemudian terkenal dengan sebutan Mosi Cokroaminoto yang berbunyi 1. Dibutuhkan adanya pembentukan dewan-dewan yang merupakan pilihan rakyat untuk membuat suatu hukum atau undang-undang. Nah, yang kedua yaitu pembentukan suatu pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap dewan-dewan tersebut. Nah, poin selanjutnya yaitu lahirnya gagasan-gagasan mengenai cita-cita dan masa depan Indonesia. Nah, adapun organisasi-organisasi lain juga tidak kalah dalam berkontribusi, seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, terus Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ada juga Persatuan Muslimin Indonesia, dan juga Partai Islam Indonesia. Nah, Nur Iskandar Al-Basani berpendapat bahwasanya organisasi-organisasi di atas itu masih kental akan karakter, tradisi, dan juga budaya, serta belum memenuhi pemikiran ataupun filsafat politik. Nah, namun seiring berkembangnya zaman atau pada tahun 1930, organisasi-organisasi tersebut dapat berdiri dengan berasaskan politik.
Nah, gagasan-gagasan mengenai cita-cita dan juga keinginan membangun masa depan bermunculan sejak adanya MIAI, terus ada GAPI, dan lain-lain yang terdapat pada Majelis Rakyat Indonesia. Nah, Jepang menjajah Indonesia dengan melakukan gerakan-gerakan halus yang dapat merangkul kaum muslimin yang berkontribusi besar di Indonesia. Ini masuk ke poin ketiga ya. Nah, pada tanggal 5 September 1942, Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang seakan-akan memihak pada kaum muslimin, seperti membentuk Majelis Islam Al-A'la Indonesia. Lalu di akhir tahun 1943, berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat Masyumi. Nah, selain itu Jepang juga membuat kantor urusan agama untuk umat muslim yang disebut Sumubu. Selain itu, Jepang juga mendukung pergerakan kepemudaan Islam dengan melalui pelatihan perang semacam Hizbullah. Nah, dalam organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang, banyak sekali para ulama dan juga pemuda yang ditarik untuk bergabung. Nah, selanjutnya yaitu Jepang membuat BPUPKI dan juga PPKI. Jadi, Jepang selain Jepang itu merangkul kaum muslimin dengan mendukung beberapa seperti membuat lembaga urusan agama dan juga membuat beberapa lembaga-lembaga Islam, mendukung organisasi kepemudaan Islam. Jepang juga membentuk suatu badan yang mana badan ini dibentuk untuk merancang perkara mengenai dasar-dasar negara, kepala negara, dan juga para dewan untuk membentuk sebuah negara. Nah, badan ini namanya BPUPKI. Nah, dalam badan ini, konflik mulai bermunculan dari pihak pembawa Islam sebagai dasar negara dan juga pihak nasionalis sekuler, serta kelompok kultural Jawa dari Jawa Tengah. Nah, para tokoh pejuang Islam tersebut seperti Sanusi, terus Ki Bagus Hadikusumo, ada juga Mas Mansur, ada juga Wahid Hashim, dan juga ada Sukiman Wiro Sanjojo, serta Haji Agus Salim. Sedangkan para tokoh nasionalis sekuler yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ajiman Widjoningrat, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Supomo, serta Wongso Negoro. Nah, maka Piagam Jakarta ditetapkan oleh kelompok 9 yang mana para bagian sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, rumusan ini disetujui pada 22 Juni 1945. Adapun tokoh yang beragama Kristen menolak rumusan tersebut, maka dari itulah persetujuan rumusan tersebut ditolak dan kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah yang membuat umat Islam mengalah, yang sebenarnya rumusan tersebut memang dirancang untuk membangun negara yang berlandaskan syariat agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan politik Islam era demokrasi liberal. Ada 5 poin penting yang akan dibahas dalam perkembangan politik Islam di era ini. Nah, yang pertama yaitu keluarnya 2 dekret maklumat. Nah, pada era ini identik dengan adanya dekret pemerintahan yang biasa disebut maklumat 10 Bung Hatta. Sebab maklumat tersebut atas persetujuan dari Bung Hatta. Nah, terdapat 2 maklumat yaitu maklumat No. 10 pada 16 Oktober 1945 mengenai perombakan pada struktur pemerintahan Indonesia yang awalnya berbentuk presidensial diubah menjadi parlementer. Adapun maklumat 3 November 1945 yang membahas mengenai diperbolehkannya rakyat Indonesia untuk membentuk suatu organisasi-organisasi politik untuk dapat memberikan kritik, saran, masukannya terhadap politik Indonesia. Maklumat inilah yang sesuai dengan harapan umat Islam, yaitu mendirikan organisasi politik, meskipun dalam sistem ini Indonesia kerap kali merombak struktur kabinetnya.
Nah, di samping itu, partai-partai atau organisasi-organisasi politik banyak sekali yang ditampung oleh pemerintahan Indonesia. Disinilah umat Islam mulai berkontribusi dengan mengeluarkan ide-idenya. Nah, para ulama kala itu berharap agar sistem pemilu segera dilaksanakan setelah kemerdekaan. Dikarenakan adanya revolusi di awal kemerdekaan, maka sistem pemilu tersebut tidak bisa segera dicanangkan. Namun, Bung Hatta tetap menyetujui maklumat mengenai organisasi-organisasi politik dengan keadaan politik saat itu belum stabil. Nah, pemilu pertama kali diadakan pada tanggal 29 September 1955 dan ada pun 39 partai yang mengikuti pemilu. 39 partai ini dianggap sebagai partai yang dominan pada demokratis. Di samping itu ada juga 46 tim partai lain, 59 perwakilan serta 34 kelompok maju. Seluruh partai berlomba untuk mendapatkan 257 kursi dalam 15 wilayah pemilihan. Nah, dalam pemilu ini maka terdapat 3 kelompok yang memiliki voting terbanyak. Kemudian 3 kelompok tersebut akan mengikuti persaingan pada konstitusi selanjutnya. Nah, 3 kelompok ini terdiri dari kelompok Islam, terus nasionalis, serta komunis. Nah, dalam golongan Islam, adapun presentasi voting yang didapatkan partai-partai Islam seperti Masyumi yang meraih suara 20,9%, lalu NU dengan mendapatkan 18,4%, lalu PSII mendapatkan 2,9%, terus PETI dengan 1,3%, serta PPTI dengan suara 0,2%. Nah, di samping itu pada golongan nasionalis terdapat PNI sebagai perwakilan dengan jumlah suara sebanyak 22,3%. Lalu ada PKI mendapat juga suara sebanyak 16,4%. Nah, maka bila disimpulkan PNI, Masyumi, NU, dan PKI merupakan partai yang kuat. Di dalam pemerintahan, partai Islam bertekad untuk mengupayakan dasar negara sesuai dengan ajaran Islam. Nah, persaingan yang dihadapi partai Islam ialah partai nasionalis dan juga partai komunis. Muhammad Nasir memiliki kontribusi penting dengan menjadi juru bicara dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Adapun beberapa tokoh ulama agama yang mengatakan bahwasanya dasar negara yang telah dirumuskan dan disetujui merupakan dasar negara yang tidak berdasarkan agama dan juga terlalu independen. Nah, Nasir menentukan bahwa meskipun Pancasila pada sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, maka tetaplah sila tersebut tidak mengandung ajaran agama sebab bersifat sekuler. Nah, namun pendapat tersebut bertolak belakang dengan golongan yang mendukung Pancasila yang tetap gigih memperjuangkannya. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam golongan tersebut seperti Ruslan, ada Sultan Takdir Ali Syahbana, ada Anot Monunutu, Soja Moko, serta Suwirjo. Nah, para tokoh tersebut tidak menyetujui usulan dari golongan Islam yang percaya bahwa Pancasila condong pada paham sekuler. Nah, melihat kekacauan tersebut, maka Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959. Dengan adanya dekrit ini, Soekarno memberhentikan konstitusi serta mengumumkan bahwa Indonesia akan merujuk kepada UUD 1945. Maka dengan adanya dekrit itu, golongan Islam mengurung lagi untuk mengupayakan Islam sebagai dasar negara. Nah, selanjutnya yaitu politik Islam era demokrasi terpimpin. Ada 4 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama yaitu keluarnya statement tentang garis besar demokrasi terpimpin. Nah, sebab adanya dekrit presiden yang membuktikan bahwasanya politik Indonesia mengalami masa baru yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Nah, dengan keefektifan dalam menghadapi persoalan rakyat, demokrasi
pemimpin memiliki keunggulan. Nah, pernyataan Presiden Soekarno menjadi bukti saat mengamanati terhadap konstitusi pada tanggal 22 April 1959. Mengenai garis besar demokrasi terpimpin meliputi: demokrasi terpimpin bukanlah diktator. Yang kedua, demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang sesuai dengan kehidupan serta prinsip hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, demokrasi terpimpin ialah demokrasi yang menyeluruh, perihal kenegaraan serta kerakyatan yang terdiri dari bidang politik, ekonomi, serta sosial. Yang keempat, demokrasi terpimpin memiliki inti dari kepemimpinan, yaitu permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, dalam demokrasi terpimpin diwajibkan persaingan untuk mengeluarkan pendapat secara sportif serta yang memotivasi. Nah, melihat garis besar di atas, nampak demokrasi terpimpin sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Begitu pula dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Namun, pada era ini golongan Islam mengalami kesulitan untuk mengupayakan moral agama sebagai dasar negara. Hal ini dibuktikan dengan ambisinya Soekarno untuk berkuasa secara total di Indonesia melalui dibubarkannya Partai Masyumi pada tanggal 17 Agustus 1960. Nah, alasan Soekarno membubarkan Partai Masyumi karena dipahami sebagai partai yang terlalu rival serta memberontak terhadap revolusi yang masih dalam proses. Selain itu, Soekarno menuding Masyumi sebagai dalang dari banyaknya pembelotan yang terjadi di beberapa wilayah meliputi Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi, serta Kalimantan. Dengan adanya tokoh-tokoh Masyumi yang terlibat dengan pembelotan tersebut meliputi Nasir Syafruddin, terus ada Burhanuddin dengan mengikuti pemberontakan PRPJ di Sumatera Barat. Nah, akan tetapi dari pihak Masyumi tidak bersikap yang turut berkontribusi dengan peristiwa tersebut. Nah, tudingan yang dilayangkan terhadap Masyumi dibantah oleh Ma'arif yang menyatakan bahwa Masyumi sudah lama vakum jauh sebelum pembelotan terjadi. Nah, namun menurut Soekarno, Masyumi hanyalah penghalang untuk kelancaran revolusi, maka dari itulah dihapuskan. Selain itu, disebabkan Masyumi ialah partai yang berkontribusi besar dalam menegakkan demokrasi yang ingin dihapuskan Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Maka dari itulah Soekarno bertindak tegas terhadap orang-orang Masyumi meliputi Muhammad Nasir, Hamka, Burhanuddin Harahap, Muhammad Yunan Nasution, Prawoto, ada Isa Ansyari, serta Syafruddin Parwiranegara dengan memasukkan orang-orang tersebut ke dalam penjara dengan tidak melalui hukum yang semestinya. Nah, sementara itu partai Islam lainnya seperti NU, PSII, serta PERTI mengupayakan agar dapat beradaptasi dengan pandangan Soekarno mengenai demokrasi terpimpin. Selanjutnya yaitu perkembangan politik Islam di era Orde Baru. Nah, dalam era Orde Baru ini ada 5 poin penting, yaitu yang pertama, kaum Islam mulai bangkit kembali dengan kembalinya Partai Masyumi. Nah, demokrasi Pancasila ialah satu aliansi dari demokrasi liberal tahun 1950 serta demokrasi terpimpin yang kurang demokrasi. Akan tetapi, disebabkan perpecahan nasional serta kegoyahan politik selama 20 tahun awal setelah kemerdekaan ialah trauma politik yang terus-menerus menghantui pemerintahan Orde Baru. Nah, pada era ini, identik dengan pembelotan PKI yang dikenal dengan G30 SPKI, serta tumbangnya otoritas Soekarno dan pemberian kekuasaan terhadap Soeharto dengan surat perintah 11 Maret. Atau disingkat Supersmar. Pada awalnya, Orde Baru yang dipimpin Soeharto menyampaikan asa bagi umat Islam. Kehadiran Orba ialah lampu hijau buat mengembalikan Masyumi menjadi wadah usaha menegakkan Islam. Maka sejalan dengan dinamika politik Orba, umat Islam berubah untuk menyusun kembali kekuatannya pada memperjuangkan syariat Islam menjadi dasar negara.
Tetapi rencana mereka menerima hambatan saat pemerintah Soeharto yang didukung militer tidak mengizinkan berdirinya lagi Masyumi. Gerombolan militer menduga tokoh-tokoh Masyumi memiliki kesalahan yang besar sebab ikut terlibat dalam pemberontakan PRRI. Nah, selain itu, terdapat pula sebagian komponen kelompok Islam yang bermaksud untuk mendirikan partai Islam seperti Partai Demokrasi Islam Indonesia. Tetapi karena tidak menerima dukungan penuh dari umat Islam, akhirnya pemerintahan Soeharto tak menyampaikan perizinan berdirinya PDII. Tepat pada 20 Februari 1968, Soeharto memberi izinnya untuk mendirikan kembali PAMUSI, Partai Muslimin Indonesia. Akan tetapi disebabkan tak berasaskan pada dukungan dari bawah, maka partai ini tidak dapat berkembang serta mengalami masalah secara terus-menerus. Selain partai ini, adapun partai-partai Islam lainnya, antara lain Partai NU, Syarikat Islam, serta PERTI, pemerintahan Orde mencanangkan pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 1971 dengan diikuti partai-partai Islam yang diwakili oleh PAMUSI, NU, PSI, serta PERTI. Nah, untuk golongan nasionalis Kristen diwakilkan oleh PNI, IPKI, Parkindo, serta Partai Muba. Sedangkan dari pemerintahan ada Partai Golkar. Dalam pemilu kali ini, Golkar berkesempatan mendapat voting terbanyak dengan jumlah 62,11%. Pemerintahan Orde melakukan penyederhanaan partai pada perkembangan berikutnya. Oleh sebab itu, partai-partai Islam bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Nah, di samping itu, partai nasionalis juga turut bergabung dan menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Adapun kejadian lainnya yang terjadi di awal tahun 1990-an, yakni adanya pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau disingkat ICMI, yang bertanggung jawab pada kepemimpinan B.J. Habibie. Nah, adanya ikatan tersebut dapat memberi suasana baru dalam pergerakan politik di era ini. Di samping itu, partai Islam tidak dapat berkembang secara leluasa. Dalam hal ini, kalangan cendekiawan Islam berusaha menghilangkan cacat radikalisme politik Islam yang diciptakan selama masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, taktik ini pun dievaluasi berhasil menggunakan terjalinnya hubungan mesra antara umat Islam serta pemerintahan pemerintah Soeharto bisa mengakomodasi kepentingan umat Islam walaupun tak memberikan ruang yang luas pada politik Indonesia. Selanjutnya yaitu perkembangan politik Islam era reformasi. Nah, ada 4 poin penting. Yang pertama yaitu B.J. Habibie mempercepat pengaplikasian pemilu. Jadi setelah runtuhnya pemerintahan Orde diikuti dengan lengsernya Presiden Soeharto, Presiden pengganti B.J. Habibie berusaha untuk mempercepat pelaksanaan pemilu dan memberikan kesempatan kepada publik untuk mendirikan partai politik. Nah, hal ini membuat masyarakat sangat antusias untuk mendirikan partai-partai. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kurang lebih 150 partai politik yang berdiri dengan kurun waktu 6 bulan. Dari jumlah 150 tadi lalu mengerucut menjadi 48 partai yang disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Nah, masing-masing partai memiliki visi, misi, dan juga platform serta ciri khasnya masing-masing. Dari ke-48 partai tersebut, sebagian menganut asas Pancasila, ada juga yang berasaskan Islam, dan juga ada yang berasaskan demokrasi religius. Nah, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh sebagian kalangan umat Islam untuk mendirikan partai-partai Islam. Ini masuk ke poin kedua, yaitu bangkitnya kembali partai-partai Islam.
Nah, terbukti dari 48 partai peserta pemilu 1999, terdapat 16 peserta dari partai Islam atau partai yang berbasis umat Islam. Nah, dengan jumlah yang besar tersebut, partai-partai Islam berusaha untuk meraih suara sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Namun, jumlah partai Islam yang banyak tersebut tidak dapat menjamin perolehan voting bagi mereka. Hal tersebut dikarenakan aspirasi umat terpecah ke dalam beberapa partai. Nah, sehingga pada pemilu 1999, partai-partai Islam tidak memperoleh suara yang signifikan. Nah, perolehan suara partai Islam tidak begitu besar. Seperti PBB memperoleh 13 kursi, lalu PK memperoleh 6 kursi, lalu PNU dengan 3 kursi, ada PKU dan PSII masing-masing 1 kursi. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, ketika proses pemilihan presiden di MPR, partai-partai Islam memiliki 1 suara dalam poros tengah yang digalang oleh Amin Rais untuk menggolkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Jadi pada pemilu selanjutnya, pada proses pemilihan presiden, partai-partai Islam ini memiliki 1 suara dengan dipimpin oleh Amin Rais yang mencoba untuk menggolkan atau memenangkan kursi presiden yang akan dipimpin oleh Abdurrahman Wahid sebagai calon presidennya. Nah, kerjasama ini akhirnya membuahkan hasil ketika terjadi persaingan antara kubu Golkar yang mengusung Habibie dengan PDIP yang mengusung Megawati. Nah, Amin Rais bersama-sama partai Islam lainnya dalam sidang umum MPR 20 Oktober 1999 berhasil mendudukan Abdurrahman Wahid sebagai presiden pertama di era reformasi. Nah, sementara itu dalam pemilihan wakil presiden, Megawati berhasil memperoleh suara terbanyak dengan mengalahkan pesaingnya Hamzahas. Nah, duet Wahid Mega ini bisa dianggap sebagai rekonsiliasi antara Islam moderat dengan kubu nasionalis. Poin ketiga. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Megawati diselenggarakan pemilu yang melibatkan 24 partai politik. Dari 24 partai politik tersebut terdapat 5 partai Islam, yaitu PPP maksudnya, PBB, PKS, PBR, PPNUI, di samping PAN yang memiliki basis massa Muhammadiyah serta PKB yang didukung oleh NU. Nah, pada masa ini juga dilangsungkan pemilu secara langsung yang memunculkan 5 pasangan calon presiden dan wakilnya, antara lain SBY, capres pertama yaitu SBY dan Yusuf Kala, lalu Amin Rais dengan Siswono Yudohusodo, lalu ada Megawati dengan pasangannya Hashim Muzadi, lalu ada Wiranto dengan pasangannya Solahuddin Wahid, dan Hamzahas dengan pasangannya Agung Gumelar. Nah, pemilu tersebut berlangsung 2 putaran. Dengan putaran pertama terdapat 2 pemenang, yaitu pasangan SBY Yusuf Kala dan juga Mega Hashim. Nah, selanjutnya pada putaran kedua SBY Kala dapat memenangi pertarungan menuju kursi presiden dan wakil presiden. Nah, dalam putaran kedua ini banyak partai Islam yang merapat ke kubu SBY Kala. Pada pemilu tahun 2009, SBY yang berpasangan dengan Budiono kembali memenangi persaingan perebutan kursi presiden dengan mengalahkan Mega Prabowo dan Yusuf Kala Wiranto. Nah, selanjutnya yaitu tokoh-tokoh pemikirannya. Ada 3 tokoh yang akan dibahas, yaitu Agus Salim, ada Soekarno, ada juga Bung Hatta. Nah, untuk tokoh pertama yaitu Kiai Haji Agus Salim.
Nah, menurut pemikiran Kiai Haji Agus Salim, ide pokok untuk mempelajari Islam menjadi nilai alternatif baik dalam perspektif interpretasi tekstual juga kajian kontekstual mengenai kemampuan Islam menyampaikan solusi baru pada temuan-temuan di semua dimensi kehidupan akhir-akhir ini semakin merebak luas. Nah, penguasaan lebih mendalam tentang wawasan pemikiran secara filosofis, terutama penjelajahan intelektual terhadap gagasan-gagasan berpikir barat yang seakan-akan tidak terbendung lagi bagi kaum muslimin sudah dimulai semenjak abad ke-21. Nah, pemikir-pemikir muslim sedang bergulat kuat menemukan jati diri pemikirannya agar mampu memanfaatkan ide pandang baru yang merayap tidak terhingga menjadi akibat modernisasi berpikir radikal yang diterapkan Barat. Nah, adanya disparitas pemikiran wacana konsep politik dalam pengertian strategi perjuangan umat Islam Indonesia, tanda-tanda gejalanya sangat nyata serta bahkan sebetulnya dapat dilacak akar-akarnya semenjak tokoh-tokoh bangsa ini merumuskan bentuk serta dasar negara. Oleh sebab itu, Indonesia pada masa ini juga selalu mendapatkan masalah tersebut yang biasa pengamat sering dikelompokkan ke dalam dua model politik Islam, yaitu pendekatan secara struktural dan juga pendekatan kultural. Nah, pemikiran politik fundamentalis serta liberalis sama-sama ingin merespon syarat pada masa ini pada Indonesia yang terkait dengan umat Islam. Nah, hanya saja pendekatannya yang tidak sama, bahkan saling antagonis. Islam liberal menghadirkan Islam masa lalu demi modernitas. Islam liberal mengangkat tema kurang lebih demokratisasi, sedangkan Islam fundamentalistik yang revivalis menegaskan modernitas atas nama masa lalu yang mengangkat tema sekitar konvoi syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Nah, Insinyur Soekarno pernah berkata, Islam yang sejati merupakan suatu religius demokratif, satu kerakyatan yang bersandar kepada persatuan agama. Islam yang sejati mencantumkan kepada soal khalifah itu beberapa kondisi, yang dua diantaranya maha penting dan maha real. Khalifah wajib dipilih sang umat Islam, serta khalifah harus berkuasa benar-benar benar untuk menegakkan dan melindungi Islam di semua kalangan umat. Nah, ada dua politik Islam menurut Insinyur Soekarno, yaitu yang pertama Islam dan internasionalisme, yang kedua yaitu hubungan kepercayaan dan kenegaraan dan negara, maaf. Nah, untuk Islam serta internasionalisme, masuk dari Islam dan internasionalisme itu apa? Seperti halnya konsep khalifah-khalifah yang sudah berlalu dalam sejarah Islam, seperti kayak Khalifah Umar dan khalifah-khalifah lain yang memang khalifah tersebut memimpin umat Islam yang mendunia secara internasional. Sedangkan Insinyur Soekarno itu berpikiran agar konsep Islam internasionalisme itu diubah menjadi Islam nasionalisme. Jadi para khalifah Islam itu menjaga umat Islamnya dan juga agamanya itu secara di dalam negara yang didiaminya. Makanya Insinyur Soekarno itu berharap agar Islam internasionalisme, konsep Islam internasionalisme itu dapat berubah menjadi Islam nasionalisme. Nah, selanjutnya yaitu hubungan kepercayaan dan negara. Nah, pada konsep nasionalisme mengharuskan dipisahkannya antara agama serta negara. Meskipun intinya beliau itu tak menolak sama sekali adanya persatuan antara kepercayaan serta negara. Nah, beliau berpendapat bahwa persatuan agama serta negara pada Islam secara murni menjalankan ajaran-ajaran Islam tersebut, sebab beliau sangat percaya bahwa orang-orang yang bukan penganut agama Islam akan menolak gagasan tersebut.
Nah, sementara Islam mengajarkan pada umatnya akan sebuah asas demokrasi. Nah, pendapatnya perihal pemisahan antara negara serta kepercayaan berdasarkan pada pengetahuannya tentang global Islam dengan gerakan-gerakan politiknya Mustafa Kemal Atatürk. Bahkan ia juga diklaim menjadi orang yang mempropagandakan wangsit idenya pada Indonesia. Yang selanjutnya tokoh yang ketiga yaitu Dr. Haji Muhammad Hatta atau kerap dipanggil Bung Hatta. Nah, menurut Bung Hatta ada pemikiran serta konsep ekonomi Bung Hatta dan juga ada pemikiran Hatta ihwal demokrasi. Nah, dalam pemikiran serta konsep ekonomi menurut Bung Hatta bahwasanya nilai-nilai Islam ini harus bisa dijadikan wahana untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, ilmu ekonomi wajib membentuk sistem perekonomian Indonesia menjadi sarana mensejahterakan rakyat, bukan untuk kepentingan gerombolan atau individu. Jadi menurut Muhammad Hatta, konsep perekonomian di Islam itu seharusnya bisa dijadikan wadah untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi tidak hanya dari nilai-nilai ajaran Islamnya secara ibadah, dan Bung Hatta itu mengharapkan agar sistem perekonomian Islam juga dapat dijadikan contoh ataupun wadah untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu pemikiran ihwal demokrasi. Nah, menurut Hatta ada 3 asal utama demokrasi yang mengakar pada Indonesia. Pertama, sosialisme barat yang membela prinsip-prinsip humanisme. Ada juga interim prinsip-prinsip ini dinilai pula sekaligus menjadi tujuan. Nah, kedua, ajaran Islam memerintahkan kebenaran dan keadilan yang kuasa dalam warga. Ketiga, yaitu pola hayati dalam bentuk kolektivisme sebagai ada di desa-desa daerah Indonesia. Jadi menurut Bung Hatta, demokrasi itu ada 3 hal utama, yaitu yang pertama tadi yaitu sosialisme barat yang membela prinsip-prinsip humanisme, terus ada juga religiusnya, dan juga ada juga pola hayati dalam bentuk kolektivisme. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.